الأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة والأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk pembangunan pondok Al-Bidayah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diparing kemudahan dan kelancaran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر. آمين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka bertolabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Monggo disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabuhu lan utawi piro-piro sahabate Gusti Kanjeng Nabi. Khabar dari ashabuhu iku kanu ono sapa ashabuh. Khabar dari kana iku yuftuna afta yufti yuftiyani yuftuna, begitu. Iku yuftuna berfatwa, maringi fatwa sapa ashab. Qadha yaqdiyani yaqduna, begitu itu. Wa yaqduna lan mutusi hukum sapa ashab bin nususi kelawan piro-piro nas. Allati kang yafhamuna mahami sapa ashab ha ing allati bimalakatihim kelawan kemampuane ashab, kelawan potensine ashab al-arabiyati kang bangsa Arab, as-salimati kang selamat.
min ghairi hajatin saking tanpa hajat, saking tanpa kebutuhan, ila qawaida maring piro-piro kaidah lughawiyatin kang bangsa bahasa. Yahtaduna kang ngalap pituduh sapa ashabiha kelawan kaidah ngalap pituduh ala fahmin nususi ing atase memahami pira-pira nas. Wa yastambiduna lan mengistimbat sapa ashab fima ing dalem barang la nasso kang ora ana nas iku maujud fihi ing dalem ma bimalakatihim kelawan kemampuane ashab kelawan potensine ashab at-tasyri'iyati kang bangsa tasyri' allati kang rokazat berpusat apa allati fi nufusihim ing dalam piro-piro jiwane mereka ashab min suhbatihim sebab kumpule sebab serawungane ashab ar-rasula ing rasul wa wuqufihim lan mandeki atau berdirinya ashab berpegangnya ashab ala asbabi nuzulil ayati ing atase pira-pira sebab turune pira-pira ayat wa wurudil ahadithi lan tumekane pira-pira hadis wa fahmihim lan pemahamane ashab maf'ul bih saking fahmi maqasidash syari'i ing pira-pira maksude syari' wa mabadi at-tasyri'i lan piro-piro prinsipe pensyariatan. Begitu. Kita ulang lagi. Pakai bahasa Indonesia. Wa ashabu dan bermula beberapa sahabatnya Gusti Kanjeng Nabi. Kabar dari ashab adalah kanu ada siapa ashabuhu adalah yuftuna memberikan fatwa siapa ashab wa yaqaduna dan memutuskan hukum dalam persengketaan qadha sapa ashab bin nususi dengan beberapa nas allati yang yafhamuna mereka memahami siapa ashab akan allati bimalakatihim dengan potensinya dengan kemampuannya al-arabiyyah yang bersifat Arab as-salimati yang selamat tidak terkontaminasi min ghairi hajatin dengan tanpa adanya kebutuhan ila qawaida pada beberapa kaidah lughawiyatin yang bersifat kebahasaan. Yahtaduna yang mengambil petunjuk siapa ashabiha dengan qawaid qawaid lughawiyah mengambil petunjuk ala fahmin nususi atas pemahaman beberapa nas wa yastambituna dan mengistimbat siapa para sahabat fima dalam sesuatu la nasso yang tidak ada nas adalah maujud fihi di dalam ma bimalakatihim dengan kemampuan dan dengan potensi mereka ashab at-tasyri'iyati yang bersifat tasyri'i allati yang rokazat berpusat apa allati fi nufusihim dalam jiwa-jiwa mereka dalam diri-diri mereka min suhbatihim dari atau sebab pergaulan mereka para ashab ar-rasula akan rasul wa wuqufihim dan berdirinya ashab ala asbabi nuzulil ayati atas beberapa sebab turunnya beberapa ayat wa wurudil ahadithi dan datangnya beberapa hadis wa fahmihim dan pemahamannya para ashab maqasidash syari'i akan beberapa maksudnya syari' wa mabadi at-tasyri'i dan beberapa prinsipnya pensyariatan. Ya, mari kita analisis sekarang. Wa ashabuhu. Seperti yang saya katakan, perhatikan ya.
Wawu yang ada di dalam kata ashabuhu ini adalah wawu yang ada di tengah-tengah kalimat. Ya, wawu yang ada di tengah-tengah kalimat dan jatuh ya di tengah alinea maksudnya dan jatuh di awal kalimat. Itu namanya wawu istinafiyah. Begitu. Ashabu di sini dijadikan sebagai mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya adalah khabar jumlah berupa kanu yuftuna. Perhatikan pada lafadz kanu sekarang. Wawu yang ada pada lafadz kanu itu adalah berupa isim dhamir kategorinya. Ya, jangan sampai dianggap itu adalah huruf. Kana, kanu, kana, ada alif tasniah di situ. Alif tasniah itu adalah dhamir. Baris kelihatan di situ. Jangan dianggap mustatir. Kanu, wawu jamak di situ adalah dhamir, isim dhamir di situ. Jangan dianggap mana ini isimnya kana misalnya, dhamir mustatir takdiruhu hum. Jangan. Wawu yang ada dalam lafadz kanu itu adalah dhamir, isim dhamir, baris kelihatan, ada tulisannya di situ, bukan mustatir. Perhatikan itu, kadang-kadang salah faham. Alif yang ada pada lafadz kanu itu adalah alif fariqoh. Ya. Alif yang menegaskan bahwa wawu yang ada di dalam lafadz yang jatuh sebelumnya itu adalah wawu jamak, bukan wawu yang lain. Kenapa kok membutuhkan penegasan? Karena seperti yang sering saya katakan, termasuk dalam kategori yang memiliki multi predikat itu adalah wawu. Gitu. Ada wawu jamak, ada wawu atof, ada wawu ma'iyah, ada wawu haliyah, ada wawu qasam dan seterusnya. Sehingga penting untuk kemudian ditegaskan tentang masalah ini. Selanjutnya monggo diperhatikan itu yuftuna, yaqduna. Ya. Kalau seandainya kita sedang bertemu dengan fiil yang kategorinya nakis. Kategorinya nakis itu adalah lam fiilnya berupa huruf ilat. Kalau seandainya kemudian itu ditasrif ya, dan bertemu tasrifnya tasrif lughawi dan bertemu dengan wawu jamak, kemungkinan untuk ain fiil, perhatikan, ain fiil. Kalau lam fiilnya sudah nggak ada, dibuang karena ada dua huruf ilah, dua huruf yang sejenis lah ya. Dua huruf yang berkumpul, sama-sama kategori ilatnya, sama-sama wawunya ada wawu iya, yang jelas di situ ada wawu jamak. Ketika bertemu dengan wawu jamak, itu mesti kebuang. Ya, begitu. Bagaimana cara seperti yang pernah saya katakan? Kalau seandainya ain fiilnya itu adalah berharokat kasroh, afta yufti, berharokat kasroh di situ, begitu. Maka ketika bertemu dengan wawu jamak itu di dhammah, afta yufti. Kalau seandainya di tasrif pakai lughawi, yufti, yuftiyani, yuftuna. Ya. Begitu. Qadha yaqdi, sama ini. Sama berkategori nakis. Kebetulan ain fiilnya dalam fiil mudhari' mengikuti wazan yaf'ilu. Sehingga ketika bertemu dengan wawu jamak itu di dhammah. Ya kan? Yaqdi, yaqdiyani, yaqduna. Bandingkan dengan misalnya kalau seandainya yang ditasrif lughawi itu berupa fiil mudhari yang ain fiilnya itu di fathah. Yarda, yardayani, yarda, yardayani, tetap yardawna. Kalau di fathah, fathah ain fiil ya ini ya, ain fiilnya. Lam fiilnya jelas sudah nggak ada karena bertemu dengan wawu jamak, huruf ilatnya dibuang. Yarda, yardayani, yardawna.
Yakhsha sama, ain fiilnya, shinnya itu di fathah. Tidak di dhammah meskipun bertemu dengan waw jamak. Yakhsha, yakhshayani, yakhshawna. Ya, ini. Jadi pada akhirnya kita bisa memastikan kalau seandainya dari sisi tulisan itu kok kemudian sama, ya, bisa pastikan ini adalah termasuk dalam kategori fi'il madhi atau fi'il amar atau yang lain. Misalnya yang paling ekstrim yang sering kita dengar, antara sallu dengan sallau itu sama tulisannya. Aftau dengan aftu itu sama tulisannya. Ya, gitu. Kalau seandainya sallu itu berangkat dari sholli, sholliya, sallu. Bersolawatlah kamu. Wawunya di situ adalah antum. Gitu ya. Sholli, sholliya, sallu. Kalau seandainya sholla, sholla fi'il madhi, sholla, shollaya, shollau. Mereka, wawunya adalah hum. Mereka bersolawat, telah bersolawat. Mereka telah sholat. Itu semacam itu. Jadi penting untuk diperhatikan bahwa ada problem dalam konteks mentasrif lughawi fi'il yang berkategori nakis terletak pada apa? Ketika bertemu dengan waw jamak, problemnya adalah ain fi'ilnya, alternatifnya adalah apakah di situ harus dibaca fathah atau dhammah? Dibaca fathah kalau seandainya ain fi'ilnya sejak awal fathah, dibaca dhammah ketika selain fathah. Saya ulangi lagi, dibaca fathah ketika ain fi'ilnya sejak awal fathah, dan dibaca dhammah ain fi'ilnya ketika bertemu dengan waw jamak ketika sejak awal dia selain fathah. Afta yufti, taknya kasroh berarti selain fathah. Ketika bertemu dengan waw jamak di tasrif lughawi yufti ini, maka di dhammah dia. Yufti, yuftiyani, yuftuna. Ya. Kalau seandainya afta itu kemudian afta dengan fi'il madhi, taknya itu kemudian di fathah, ketika bertemu dengan waw jamak, dia pada akhirnya tetap di fathah. Afta, aftaya, aftau. Aftau bi ghairi ilmin. Aftau bi ghairi ilmin. Kalau seandainya afti, bareng-bareng afta yufti, pakai fi'il istilahi, tasrif istilahi, ayo. Afta yufti ifta'an wa muftan fahuwa muftin wa dhaka muftan afti la tufti muftan muftan. Kalau afta ain fi'ilnya di fathah, kalau fi'il amar afti ain fi'ilnya adalah di kasroh. Kalau seandainya ini di tasrif lughawi, afti, aftiya, kemudian aftu, aftuni, aftau berarti fi'il madhi, aftu berarti adalah fi'il amar. Ya, itu diperhatikan karena bisa jadi salah sampean kalau seandainya tidak diperhatikan ini. Ya. Sekarang dari aspek pemuratan. Ya. Yuftuna. Kalau apa bedanya fatwa dengan qadha? Kalau fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Kalau qadha itu putusan hukum, dia sifatnya mengikat. Itu penting. Ya, wa ashabuhu lan utawi piro-piro sahabat. Iku kanu ono sapa piro-piro sahabat iku yuftuna memberikan fatwa. Kalau memberikan fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Mau diikuti silahkan, mau tidak diikuti silahkan. Tapi kalau yaqduna, qadha memutuskan persengketaan, itu sikapnya mengikat. Harus dieksekusi di situ. Jadi ada perbedaan konsep antara yuftuna dengan yaqduna dari sisi implementasinya. Kalau yuftuna dari sisi implementasinya tidak harus kemudian diikuti. Ya. Fatwanya MUI misalnya, komisi fatwa tentang apa misalnya, ya silahkan, mau ikut silahkan, mau berpendapat lain ya silahkan, gitu. Itu namanya fatwa, tidak mengikat. Tapi kalau qadha itu sudah hakim yang memutuskan. Ini harus ketika terjadi persengketaan
itu berarti harus diikuti, harus ada dieksekusi. Begitu. Wa ashabuhu kanu yuftuna wa yaqduna bin nusus allati yafhamunaha bimalakatihim al-arabiyyah al-as-salimah. Ini sedang bercerita tentang kenapa usul fikih pada awal Hijriyah, pada permulaan Hijriyah, pada 1 Hijriyah, ya, pada 1 abad atau abad pertama Hijriyah itu tidak berkembang. Dalam konteks kita misalnya memutuskan hukum, mengistimbat dari Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak butuh yang namanya usul fikih pada saat itu. Kenapa kok seperti itu? Ya karena malakahnya, karena potensi, karena kemampuan orang-orang pada saat itu, para sahabat itu terhadap bahasa Arab itu masih salimah, belum sama sekali terkontaminasi. Ya, karena pada saat itu yang namanya umat Islam yang lebih banyak itu adalah terbatas pada orang Arab saja. Itu semacam itu. Ya. Jadi yuftuna yaqduna bin nususil lati yafhamunaha bimalakatihim al-arabiyyah dan seterusnya itu. Ya, begitu. Ya. Kemudian sekarang silahkan konsentrasi pada allati. Kalau seandainya kita bertemu dengan mausul khas, itu sering saya ulang-ulang. Ya. Dan jatuh setelah isim ma'rifat, maka mausul khas itu allati di sini misalnya jatuh setelah an-nusus. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim mausul yang khas jatuhnya setelah isim ma'rifat, maka allati yang merupakan isim mausul yang khas itu ditentukan sebagai na'at dia. Jadi kalau seandainya di i'rab allati itu apa? Isim. Karena isim pertanyaannya mesti 3. Ketika kita bertemu dengan kalimat isim pertanyaannya mesti 3, tidak mungkin tidak. Apa itu? Apakah ini dibaca rofa, nasab atau jer? Kira-kira untuk allati ini dibaca apa? Dibaca jer di sini. Kenapa? Karena termasuk dalam kategori majruratul asma. Mesti jawabannya begitu. Ya. Majruratul asma yang mana ini? Yang isim, yang termasuk dalam kategori tawabi. Tawabi yang mana ini? Yang na'at. Kenapa kok ditentukan na'at? Ya, karena allati ini termasuk dalam kategori isim mausul yang khas. Jatuhnya setelah isim ma'rifat. Mana isim ma'rifatnya? Nususun. Karena ada alnya di situ. Setiap isim mausul khas jatuh setelah isim ma'rifat, maka itu dipastikan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? An-nususi. An-nususi di situ jadi apa? Jadi majrur. Kenapa? Karena dimasuki huruf jer. Karena demikian allati di situ juga harus dibaca jer. Pertanyaan selanjutnya adalah tanda jernya dengan menggunakan apa? Ini tidak ada tanda jernya. Inilah yang sering saya katakan bahwa janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu disertai dengan tanda i'rab. Saya ulangi lagi, penting ini. Ya, janganlah kita selalu menuntut bahwa perubahan i'rab itu selalu ada tanda i'rabnya. Kadang-kadang yang namanya perubahan i'rab itu ada tanda i'rabnya, kadang-kadang tidak. Yang ada tanda i'rabnya pun kadang-kadang tanda i'rabnya bisa dimunculkan, kadang-kadang tidak bisa dimunculkan. Inilah yang sering saya katakan bahwa yang namanya konsep anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting. Bahwa yang namanya i'rab itu ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri, ada yang bersifat mahalli. Kita tahu dari mana bahwa ini adalah bersifat mahalli, kita tahu dari mana bahwa ini adalah sifatnya takdiri, kita tahu dari mana bahwa ini adalah sifatnya misalnya lafzi, dari kawasannya itu. Ketika yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori isim-isim yang mabni atau al-asma al-mabniyah. Di situ ada isim dhamir, di situ ada isim mausul, di situ ada isim istifham, di situ adalah isim syarat misalnya, di situ ada termasuk dalam kategori isim isyarah misalnya. Termasuk dalam kategori itu isim fi'il. Yang termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, maka di situ jangan sampai kemudian kita cari mana ini tanda rofaknya, mana tanda nasabnya, mana tanda jernya, jelas gak ada di situ. Alladzi itu apakah pada waktu rofa, pada waktu nasab, atau pada waktu jer tetap akan berbunyi alladzi. Alladzi, wastaqqa sapa alladzi, jadi fa'il di situ, ya tetap alladzi. Ra'aitu ningali sapa ingsun alladzi ing uang misalnya, tetap dibaca alladzi padahal jadi nasab, berkedudukan nasab.
marortu lumaku sapa ingsun billadzi ketemu kelawan wong alladzi dadi jar di situ, tapi bacaannya alladzi. Kenapa? Karena alladzi termasuk dalam kategori al asma al mabniyah, di mana wilayah kawasannya termasuk dalam kategori mahalli. Kenapa kalau mahalli? Kalau mahalli maka tidak ada yang namanya tanda i'rabnya. Ini penting untuk kemudian diperhatikan. Setiap isim mausul itu butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Mana silatul mausulnya di situ? Silatul mausul itu adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Dalam konteks ini yang menjadi silatul mausul adalah jumlah yafhamunaha. Yafhamunaha itu adalah fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Mana fi'ilnya yafhamu, mana fa'ilnya waw yang ada di dalam lafaz yafhamuna. Nunnya itu apa? Nun itu adalah alamatul i'rab, bahwa yafhamuna yang merupakan bagian dari al-af'alul khamsah itu sedang dibaca rofa karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Kenapa kok dengan menggunakan thubutun nun di situ? Karena al-af'alul khamsah. Yafhamuna termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, karena fi'il muta'addi maka dia butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ha di situ. Ya. Jumlah fi'liyah yang terbuat dari yafhamunaha itu menjadi silatul mausul dari allati. Pokoknya sampean apakah sedang bertemu dengan isim mausul yang khas ataupun yang mustarak, itu pasti harus ada kelengkapan lanjutannya berupa silatul mausul dan aid. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Wa ashabuhu kanu yuftuna wa yaqadduna bin nususil lati yafhamunaha bimalakatihim al-arabiyyati as-salimati min ghairi hajatin ila qawaida lughawiyatin. Qawaida lughawiyatin itu susunan apa, Ustaz? Jangan difahami bahwa di situ sepertinya seakan-akan qawaida lughawiyatin itu sepertinya susunan idhofah. Kan paswisan yang pertama tidak ditanwin, lughawiyatinnya dibaca jar. Itu persis seperti seperti susunan idhofah. Saya berkali-kali harus menegaskan, disinilah fungsinya kalau di pesantren itu kenapa kok kemudian ilmunya kuat-kuat, karena ada pengulangan terus. Dalam konteks bertatbik, ya, dalam konteks kemudian kita sedang mengaplikasikan teori yang sedang kita pelajari, yang sudah kita hafal gitu, itu selalu bertemu dengan sesuatu yang berulang-ulang lagi. Saya tegaskan lagi dalam konteks ini. Dua susunan kata, apakah kemudian akan kita tentukan sebagai na'at man'ut atau kita tentukan sebagai idhofah? Standarnya adalah apakah kalimat yang kedua, apakah isim yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Kalau termasuk dalam kategori isim sifat, maka di situ adalah na'at man'ut. Kalau bukan isim sifat, maka bukan termasuk dalam kategori na'at man'ut. Maka dia susunan idhofah. Karena demikian, lughawiyah di sini adalah merupakan isim mansub yang berasal dari lughatun lughawiyatun. Karena yang namanya lughawiyah itu adalah termasuk dalam kategori isim mansub, sedangkan isim mansub termasuk dalam kategori isim sifat, maka qawaidah lughawiyatin itu adalah susunan na'at man'ut. Akan ada pertanyaan, kenapa qawaidah itu kok kemudian tidak ditanwin? Disinilah pentingnya yang namanya konsep isim ghairu munsharif. Begitu. Karena qawaidah itu termasuk dalam kategori mafa'il, dia termasuk dalam kategori sighat muntahal jumu', maka dia termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Itu perlu diperhatikan. Ya. Yahtaduna biha, diperhatikan. Yahtaduna biha, kita sedang bertemu dengan na'at yang berbentuk jumlah. Na'at secara umum ada dua macam. Ada yang disebut sebagai na'at mufrad, ada yang disebut sebagai na'at jumlah. Na'at mufrad lah yang kemudian selalu kita tegaskan ini terbuat dari isim sifat. Na'at mufrad. Kalau na'at jumlah adalah setiap jumlah yang kita temukan apabila dia jatuh setelah isim nakirah, maka dia dianggap sebagai na'tul jumlati. Ja'a, telah datang siapa rajulun, orang laki-laki. Yaqra'una, yaqra'u yang bakal membaca, yang akan membaca siapa rajul al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Telah datang orang laki-laki yang akan membaca Al-Qur'an. Yang
Ja'a rajulun adalah isim nakirah. Laki-laki. Ya, kenapa kok kemudian yang namanya kemampuan qawaid itu bagus dipakai atau dimiliki oleh teman-teman pesantren? Salah satu yang harus diperhatikan di samping misalnya konsep tulus zaman, ya, sampean jangan konsep saya adalah belajar membaca kitab itu minimal 1 hari itu 3 jam. Perhatikan, ya, jangan 1 minggu 1 kali. Kalau di lembaga formal itu 1 minggu 1 kali, ya. Kalau di konteks pesantren itu berkali-kali 1 hari itu. Ya, minimalnya adalah 1 hari 3 jam, 3 kali pertemuan. 1 jam untuk qawaid, 1 jam untuk vocab atau mufradat, 1 jam untuk tatbik. Ini minimalnya. Kalau seandainya kita sudah belajar bahasa Arab itu kok kemudian 1 jam sudah 1 hari itu sudah 3 jam, 3 kali. Kita 1 jamnya belajar untuk qawaid, 1 jamnya untuk mufradat, 1 jamnya untuk tatbik, maka kemungkinan kita untuk paham terhadap kitab itu ada. Ya. Tapi kalau kita belajarnya itu adalah 1 minggu 1 kali, maka sulit. Inilah alasan. Kalau seandainya sampean itu saya minta contoh misalnya, coba diberi contoh orang yang pinter qawaid, orang yang pinter baca kitab dari lembaga formal, tidak pernah mondok, itu sangat kesulitan. Bahkan kalau seandainya pun misalnya itu kita cari di prodi bahasa Arab, program studi bahasa Arab, masih kesulitan. Perhatikan omongan saya dosen, ya, sudah biasa bertemu dengan anak-anak program studi bahasa Arab apakah dalam artian bahasa dan sastra Arab, ataukah dalam konteks misalnya pendidikan bahasa Arab. Kalau anak itu sama sekali tidak berbackground pesantren, diproses di lembaga formal, sementara ini kita masih kesulitan mengambil contoh, menawarkan contoh, memberikan contoh, anak itu paham meskipun hanya semata-mata dari program studi bahasa Arab itu. Rata-rata teman-teman yang sudah paham itu biasanya backgroundnya adalah pesantren. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau di lembaga formal itu jamnya itu ya dibatasi SKS. Pelajaran nahwu itu 1 minggu 1 kali, setiap minggu ada, ya kan? Kalau di pesantren itu banyak kali, 1 hari bisa 3 kali. Dan belajar kitab itu di pesantren itu pada saat kita belajar fikih sedang belajar kitab. Kenapa? Literaturnya bahasa Arab. Ketika kita belajar sejarah kita sedang belajar kitab juga. Kenapa? Literaturnya bahasa Arab lagi. Ketika kita belajar akidah misalnya, kita juga sedang belajar bahasa Arab, kita sedang belajar kitab juga. Kenapa? Literaturnya Arab lagi. Ya, ketika kita belajar fikih, ya, maka kita juga tetap Arab lagi, belajar kitab lagi. Kenapa? Literaturnya Arab lagi. Harusnya itu yang kemudian dipilih atau dicontoh oleh lembaga formal. Lembaga formal kan begitu. Fikihnya pakai bahasa Indonesia, ya kan? Kemudian misalnya apa, sejarahnya pakai bahasa Indonesia lagi, ininya pakai bahasa Indonesia lagi, Al-Quran hadisnya pakai bahasa Indonesia lagi, sehingga kesulitan untuk kemudian mencetak orang-orang yang sangat paham terhadap teks Arab. Karena memang formalnya belajar cuma 1 kali, ketika belajar bahasa Arab yang lain tidak. Begitu ya. Seperti yang saya katakan, guru-guru yang ngajar fikih di pesantren itu paham nahwu, paham sorof, paham kitab. Kalau di lembaga formal belum tentu paham, belum tentu. Ini yang menjadi problem. Kenapa kok kemudian meskipun anggaran pendidikan itu sampai 20% dari APBN, sementara ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab kita meragukan kesuksesannya. Ya, kenyataannya seperti itu. Itu penting untuk diperhatikan, sehingga panjenengan besok ketika misalnya menjadi praktisi, menjadi pengajar bahasa Arab, karena sampean juga ada yang dari BSA, ada yang dari PBA dan seterusnya, ya, buatlah kebijakan yang sifatnya muatan lokal, ya, setiap hari misalnya ada penguatan ekstrakurikuler, baca kitab setiap hari misalnya, memungkinkan untuk pada akhirnya kita menolong. Tapi kalau pendekatannya itu adalah pendekatan kurikulum SKS murni, sulit untuk kemudian, sampai sekarang belum ada bukti. Itu intinya seperti itu. Ya.
Selanjutnya adalah wa yastambituna fi ma la nassa fihim bimalakatihim at-tasyri'iyyati allati, dan seterusnya itu. Kata-kata la nassa, diperhatikan. Lam yang masuk pada isim nakirah itu namanya la allati li nafyil jinsi. Ya. La allati li nafyil jinsi itu adalah la yang pengamalannya sama persis dengan inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar, akan tetapi dia karakternya masuk pada isim nakirah. Jadi kalau seandainya ditanya la ilaha illallahu, kenapa kok dibaca ilaha misalnya? Ya? Kenapa kok dibaca ilaha misalnya? Ayo jangan ngomong sendiri. Gitu. La ilaha illallahu. Kenapa kok kemudian ini dibaca ilaha misalnya? Karena lam yang ada pada la ilaha itu masuk pada isim nakirah. Karena masuk pada isim nakirah, maka itu dipastikan itu adalah termasuk dalam kategori la allatil nafil jinsi yang pengamalannya sama persis dengan inna, yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. Ya. Akan tetapi ketika ngomong dalam konteks la ilaha illallah, itu adalah kita pastikan bahwa yang namanya la itu, yang namanya isimnya la itu ada dua macam, ada yang berkategori mabni, ada yang berkategori mu'rab. Ya. Ketika dia termasuk dalam kategori mufrad, bukan mudhaf, bukan syabihun bil mudhaf, maka dia termasuk dalam kategori mabniyun ala ma yunsabu bihi. Memang agak kesulitan kalau seandainya kita sedang praktek, akan tetapi di situ kita tidak hafal konsepnya. Jadi ketika misalnya kita ngomong tentang la allatil nafil jinsi, maka deskripsi pemahaman kita itu sudah harus, filenya itu harus kita buka, kita klikkan kepada la allatin nafil jinsi. La allatin nafil jinsi adalah termasuk dalam kategori huruf yang pengamalannya itu sama persis dengan inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. Karena demikian la ini adalah memiliki isim dan memiliki khabar. Itu harus tahu langsung. Isimnya berkategori tiga. Apa itu? Ada yang berkategori mufrad, ada yang berkategori mudhaf, ada yang berkategori syabihun bil mudhaf. Dalam konteks la allatil nafil jinsi selalu saya tegaskan, hati-hati terhadap istilah mufrad. Mufrad jangan selalu diterjemahkan dengan perbandingan atau lawan dari tathniyah dan jamak. Memang iya, mufrad itu bisa jadi lawan dari tathniyah dan jamak. Dalam konteks ketika kita berbicara isim dari aspek kuantitasnya. Ada isim mufrad, ada isim tathniyah, ada isim jamak. Tapi ketika kita berbicara tentang konsep mufrad dalam konteks la allatil nafil jinsi dan munada, maka yang namanya mufrad itu berlawanan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Ya, berlawanan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Hati-hati terhadap istilah mufrad. Lagi misalnya, ketika kita ngomong dalam istilah mufrad dalam konteks naat, ketika kita ngomong mufrad dalam konteks khabar, ketika kita ngomong dalam mufrad dalam konteks hal, naat, khabar, hal, itu lawan dari jumlah. Ya. Jadi mufrad itu tidak mesti misalnya diterjemahkan merupakan lawan dari tathniyah dan jamak. Dia bisa merupakan lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Dia juga bisa merupakan lawan dari jumlah. Kapan kita itu memastikan bahwa ini adalah lawan dari tathniyah, atau itu lihat babnya. Kalau babnya sedang berbicara tentang isim dari aspek kuantitasnya, itu adalah lawan dari tathniyah dan jamak. Kalau seandainya kita sedang berbicara tentang munada dan la allatil nafil jinsi sebagaimana yang kita bahas sekarang ini adalah berlawanan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Kalau seandainya kita membahas konsep mufrad dalam konteks hal, dalam konteks khabar, dalam konteks naat, maka itu adalah lawan dari jumlah. Begitu ya. Masih ada hal yang masih perlu saya bincangkan di sini, adalah termasuk dalam kategori i'malul masdar. Insyaallah besok kita akan, pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan dibahas.